menjelaskan ya seperti apa update perkembangan untuk transaksi digital ini, khususnya adalah transaksi kris dan juga transaksi lainnya di perusahaan saat ini seperti apa? Ya, puji syukur. Jadi kalau dibilang memang ini tahun-tahun pandemi baru selesai gitu ya, tapi memang impact-nya dengan pandemi ini banyak transaksi sekarang berpindah menggunakan online. Dan bagusnya dengan online memang bagi kami yang memang menangani transaksi online meningkat cukup pesat ya. Jadi kita tahun ini juga bertumbuh 2 digit, 50-60%, tahun lalu pun juga demikian. Jadi perkembangannya cukup baik saat ini ya. Oke, tadi pertumbuhannya 50 hingga 60% begitu, signifikan begitu. Tapi secara angka mungkin dari nilai transaksi atau dari jumlah transaksi yang berlangsung seperti apa? Jumlah transaksi mungkin sudah, kalau mengenai angkanya rupiahnya sudah sampai belasan triliun ya bulan. Kemudian juga kalau dari sisi ya tiap bulan kita ada jutaan transaksi lah udah. Oke, jadi setiap bulannya jutaan transaksi dengan nilai transaksinya hingga belasan triliun rupiah begitu ya di sepanjang tahun 2024 ini. Belasan triliun kita setahunkan lah. Jadi kalau ngomong ya 1-2 triliun sebulan itu biasa lah kita. Oke, rata-ratanya di 1-2 triliun per bulan begitu. Baik, dari jumlah merchantnya sendiri, karena kita lihat tadi kenaikannya juga signifikan ya, 50 hingga 60% per tahunnya. Artinya jumlah merchant juga terus bertambah begitu. Mungkin bisa digambarkan update-nya sejauh ini seperti apa? Kami baru berkembang, jadi artinya sebagai payment gateway mulai starting. Jadi memang saat ini merchant kita nggak fokus pada jumlah merchant, tapi lebih kepada kualitas dari merchant itu yang bisa transaksi besar ya. Jadi kalau ngomong jumlah merchant kita nggak sampai 1000, tapi tiap bulan tiap tahun kita bertambah, dan kemudian tahun ini kita sudah siapkan tiap tahun tambah orang juga ya untuk tambah staff untuk menjangkau lebih banyak lagi. Jadi kita percaya tahun depan kita akan lebih optimis. Oke, baik. Tadi artinya lebih melihat dari kualitas merchantnya begitu, dari seperti apa adalah transaksi yang bisa di-generate ya dari merchant-merchant tersebut begitu. Nah, tapi kita lihat juga perkembangan kan terus terjadi begitu ya. Kemudian kita lihat juga ada kris lintas negara juga sudah mulai diberlakukan begitu, dan Anda sendiri melihat berkaitan dengan hal ini seperti apa? Apakah memang sudah ada tren ke arah sana, peningkatan yang cukup terasa signifikan begitu untuk kris di penggunaan di luar negeri sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat memang transaksi mulai meningkat. Karena kami kan tergabung di Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ya, ASPI ya. Mereka juga merekap data dari seluruh member. Kalau dilihat memang bertambah, dan seperti per September kemarin ada 180.000 transaksi di Indonesia. Jadi dari orang asing yang menggunakan kris di Indonesia. Tapi memang dibandingkan tiap bulan kan kita juga belasan atau mungkin puluhan juta transaksi sebulan ya. Jadi memang impact-nya belum besar, dan bagi kami karena kami lebih fokus kepada online, bagi kami memang sedikit banget saat ini ya. Oke, baik. Tapi yang bisa dikembangkan begitu ya, artinya ketika kita berbicara, mungkin kita compare juga begitu dengan sistem payment gateway yang ada di negara-negara yang lebih maju begitu. Apa yang sebetulnya bisa kita kembangkan lagi lebih masif dan potensinya juga besar begitu di dalam negeri? Ya, jadi sebenarnya di payment gateway itu ada 2 bisnis utama kan, bagaimana membantu merchant untuk terima uang dan bagaimana membantu merchant untuk menyalurkan dana mereka. Jadi yang selama ini kita dan menariknya di Indonesia karena juga banyak bank, dan dibandingkan dengan mungkin kalau Singapura kan mungkin ya, jumlah banknya nggak sampai 10-an. Di sini kan cukup banyak, sehingga memang menariknya untuk penerimaan uang juga bisa dari berbagai bank, kemudian untuk keluar uangnya juga bisa dari banyak bank. Dengan demikian ini memang jadi peluang bisnis sendiri di Indonesia yang bisa kita masuk ke situ. Oke, baik. Tapi secara ekosistem begitu yang bisa ditingkatkan tadi agar peluang bisnis ini juga bisa terjalin gitu, seperti apa? Ya, kalau kami lihat bahwa kita bisa create ekosistem bank dan ekosistem dari merchant. Jadi bagaimana kalau karena kami terhubung ke beberapa bank, banyak bank ya, kita juga terhubung ke merchant. Jadi bagaimana mempermudah masing-masing, kalau merchant terkonek ke kami, otomatis terkonek ke bank-bank yang bekerja sama dengan kami. Betul. Demikian juga kalau bank connect dengan kami juga berusaha bagaimana supaya bisa terhubung dengan semua merchant kami. Jadi ini sangat mempermudah baik dari sisi merchant maupun dari sisi banknya. Yang kita lihat yang mungkin kalau di negara lain mungkin nggak perlu, karena bagi merchant
oke, banknya cuma 5, ya udah dengan 5 bank selesai gitu. Iya, lebih simpel begitu. Oke, jadi artinya ini Anda melihat ini adalah sebuah peluang yang sangat baik begitu untuk bisnis dari payment gateway di tanah air. Baik, tapi untuk persaingan sendiri begitu, karena untuk payment gateway kan juga ada beberapa di Indonesia begitu. Nah, untuk secara persaingan bisnis sendiri seperti apa? Iya, prinsipnya kan dari payment gateway kita diregulasi oleh Bank Indonesia. Jadi pertama memang harus ada izin dari Bank Indonesia. Kalau sudah dapat license baru mereka bisa beroperasi. Nah, kemudian memang antara payment gateway satu dan yang lain itu memang banyak ada kemiripan. Sehingga memang untuk bersaing ya tentunya kita harus membuat pembeda ya. Kalau sama semua ya orang akan bagi merchant nggak akan terlalu tertarik kan sama semua gitu kan. Pada akhirnya kalau sama semua ya ditentukan oleh harga kan. Oke. Jadi kalau kita memberikan layanan yang berbeda biasanya kita kalau harga masih beda-beda masih oke lah gitu. Oke. Ini artinya menjadi challenge sendiri begitu ya. Tapi dari pelaku industri sendiri untuk menjawab challenge ini seperti apa? Dari kami ya itu tadi kita berikan layanan yang berbeda. Jadi memang biasanya merchant kalau dengan banyak bank ini mengalami kesulitan dalam sisi rekonsiliasi biasanya. Ya. Jadi untuk merchant yang atas mungkin mereka punya tim sendiri untuk rekonsiliasi, nggak masalah. Tapi bagaimana dengan merchant yang menengah atau kemudian yang kecil gitu ya, sehingga mereka biasa lebih membutuhkan itu. Oke, baik. Secara regulasi begitu ya, apakah memang artinya regulasi yang ada saat ini sudah dinilai cukup kondusif ya untuk menunjang bisnis dari payment gateway? Atau ada beberapa mungkin regulasi yang perlu ditinjau kembali oleh otoritas begitu ya, agar ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk perkembangan ke depannya? Ini susah jawabnya. Jadi gini, prinsipnya ya selalu ada ruang yang bisa diperbaiki ya. Ya tiap tahun kalau kita lihat dari Bank Indonesia juga selalu memberikan, kami kan menginduknya ke Bank Indonesia ya. Jadi tiap tahun juga tentu selalu ada perbaikan. Walaupun tentu ya bagi kami ya mungkin ada yang bisa diperbaiki, tapi ya sepanjang jalan ini kita lihat ya perkembangannya cukup baik. Oke,